Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Bab 1586 sampai bab 1590. Ya, kata Ye Chong dengan tenang. Haha, tidak masalah, bajingan yang berani menyentuh tuan pengamat itu sedang mencari kematian. Aku akan terus menghadapinya saat kita kembali, kata Li Po Bai sambil tersenyum. Ye Chong memandang Li Ban Bai dengan dingin. Dia secara alami tahu bahwa semua ini diatur oleh Li Ban Bai. Ye Chong bertanya, apakah kamu tidak mengaturnya? Ekspresi Li Po Bai berubah. Dia tidak berharap Ye Chong begitu terus terang. Dia berkata, apa katamu? Ye Chong tersenyum dan berkata, aku terlalu malas untuk berbicara denganmu lagi. Buka saja pintunya, ini. Bukan pertama kalinya Ye Chong datang ke sel bawah tanah ini. Li Po Bai tidak terburu-buru membuka pintu, tapi mencibir dan berkata, pengamat Ye, saya tetap menasihati Anda. Orang yang tinggal di sini bukan orang biasa. Jika Anda masuk, saya tidak bisa menjamin keselamatan Anda. Li Po Bai tahu bahwa Ye Chong adalah orang yang sombong, dan apa yang dia katakan hanya untuk memprovokasi sang jenderal. Ye Chong sangat pintar, dia sudah mengetahui pikiran Li Po Bai dengan sangat baik, tapi dia terlalu malas untuk berdebat dengan orang seperti Li Po Bai. Di mana semua omong kosong ini? Buka saja pintunya, kata Ye Chong. Li Po Bai menyipitkan matanya, karena Ye Chong mengatakan yang sebenarnya, dia harus langsung merobek wajahnya. Dia memarahi, wah, biar ku beritahu, jangan terlalu sombong, ini penjara Pulau Bayangan. Jadi bagaimana jika kamu seorang pengamat? Apakah menurutmu para petinggi benar-benar bisa mengendalikan tempat ini? Biar ku beritahu, ini bukan tempat bagimu untuk pamer. Ye Chong menjadi sedikit tidak sabar. Ada begitu banyak omong kosong, cepat buka pintunya. Brengsek, bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membuka pintu hari ini, Li Po Bai berkata. Karena kamu sudah sampai sejauh ini, aku juga tidak takut padamu. Jika kamu melarikan diri lagi, sebaiknya aku memberitahumu bahwa orang yang tinggal di sini adalah dewa yang ganas, Ye Chong tersenyum. Benarkah? Li Po Bai mencibir. Rumput nak, aku tahu kamu sedikit mampu, bahkan harimau gendut pun bukanlah lawanmu, tapi mereka yang sedikit mampu suka berpura-pura dibandingkan, dan mereka yang berpura-pura dibandingkan tidak pernah mendapatkan akhir yang baik, sudah kubilang. Aku sudah membuat kesepakatan dengan orang-orang di dalam bahwa kamu akan dibubarkan hari ini. Saat itu, aku akan kembali dan melaporkan kepada otoritas yang lebih tinggi bahwa kamu meninggal saat menjalankan tugas. Hehe, bagaimana kabarnya, itu? Ye Chong tersenyum. Apakah menurutmu orang-orang di dalam bisakah orang membunuhku? Aku, Cao, izinkan aku memberitahumu. Kakak laki-laki di dalam bahkan harus melayaniku dengan baik, dia membunuhmu. Sama seperti bermain, hari ini kamu mati, kata Li Po Bai. Sambil berkata begitu, Li Po Bai melambaikan tangannya dan membuka pintu sel di ruang bawah tanah. Kemudian, dia berdiri di depan pintu dan memberi isyarat mengundang. Ye Chong masuk seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi Ah Kiang dan yang lainnya bahkan tidak memiliki keberanian untuk masuk. Saat ini, Tu Long di dalam masih terbaring di tempat tidur, dengan punggung menghadap pintu, menggerogoti ayam panggang. Meskipun dia mendengar seseorang masuk, dia tidak tahu itu Ye Chong. Dan Li Bai mengikuti Ye Chong masuk, dan berjalan langsung ke samping tempat tidur Long Wei. Dia dengan rendah hati berkata kepada Long Wei, hei, kakak Long Wei, aku membawakanmu bocah nakal yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kamu harus memberitahu dia gaya penjara kita. Long Wei bersenandung, lalu melihat ke belakang dengan santai. Alhasil, detik berikutnya, Long Wei tertegun. Brengsek, bukankah ini Ye Chong? Long Wei menatap, segera melompat dari tempat tidur, dan berlari ke Ye Chong seperti anjing pesek. Hei,
Bukankah ini Bos Ye? Benarkah itu kamu, Bos Ye? Kamu akhirnya sampai di sini. Aku sudah lama menunggumu. Long Wei hampir menangis dan menyeka hidungnya saat melihat tuannya. Saat ini, Li Pobai sudah bodoh. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana dia bisa berpikir bahwa orang muda seperti itu bisa membuat Long Wei sujud begitu banyak? Apakah orang ini benar-benar bos dari Dragon Tail? Li Pobai tidak dapat mempercayainya. Pada saat ini, Ye Chong melirik Li Pobai dan berkata sambil tersenyum, Long Wei, bukankah seseorang ingin kamu membantuku memahami gaya penjaramu? Rusak, pikiran ini terlintas di benak Li Pobai. Saat Ye Chong berbicara, dia duduk di tepi tempat tidur, menyilangkan kaki, dan berkata, saya benar-benar ingin belajar. Long Wei mendengus, saya mengerti. Setelah mengatakan itu, Long Wei berjalan mendekat dan meraih Li Pobai mengikat kerahnya dan mengangkatnya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Aku sipir, lepaskan aku, Li Pobai berteriak ngeri. Sebelum Li Pobai selesai berbicara, Long Wei meninju dia. Li Pobai menjerit, dan separuh giginya dipatahkan oleh naga itu. Dan para penjaga yang berdiri di depan pintu, melihat pemandangan ini, sangat ketakutan hingga kaki mereka lemas, dan tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikan mereka. Bagaimanapun juga, kekuatan ekor naga terlalu kuat, mereka tidak berani naik, mereka hanya bisa melihat Li Pobai dipukuli. Li Pobai berteriak dengan sedih, dan Long Wei tidak berhenti sampai dia dipukuli dengan sangat parah. Ye Chong tersenyum dan berkata, Sipir Li, gaya penjaramu benar-benar bagus. Saudaraku, apakah kamu ingin membunuhnya? Long Wei menjilat bibirnya dengan penuh semangat. Mendengar hal tersebut, Li Pobai yang masih agak sadar langsung pipis ketakutan. Meskipun hidungnya memar dan wajahnya bengkak, seperti kepala babi, Li Pobai masih berkata dengan mulutnya yang bocor, tidak, selamatkan hidupku, perlakukan saja aku seperti anjing dan selamatkan aku. Ye Chong melambai, dia melambaikan tangannya, lupakan, buang saja. Long Wei mendengus dingin, dan membuang Li Pobai seperti membuang sampah. Di luar pintu, beberapa sipir buru-buru membawa Li Pobai pergi. Di ruang bawah tanah, hanya Ye Chong dan Long Wei yang tersisa. Ye Chong berkata, Long Wei, aku datang kepadamu kali ini karena ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Long Wei berkata dengan cepat, saudaraku, ada apa? Ye Chong berkata, kamu memberitahuku terakhir kali bahwa kamu adalah harta langka ditemukan di gunung belakang, kan? Long Wei mengangguk. Sementara itu, di sisi lain Shadow Isles, 3 tamu tak terduga datang. Ketiga orang ini mengenakan pakaian yang sangat serasi dan bukan dari Tiongkok. Seorang pria muda dan 2 pria parubaya. Pemuda itu juga mengenakan jubah emas panjang, dengan sesuatu yang mirip dengan mangkuk emas dilukis di bagian atas jubahnya. Pemuda itu terlihat seperti ras campuran, dengan beberapa keturunan Tionghoa. 2 pria parubaya di sebelahnya sepenuhnya berasal dari negara Mei. Tuan Shengzi, sebenarnya, Anda tidak perlu datang ke sini secara langsung. Kami berdua akan datang ke sini dan mengambil harta karun itu di sini. Salah satu orang asing berusia 40-an berkata kepada pemuda itu. Pemuda yang dikenal sebagai Tuan Shengzi, mencibir dan berkata, tentu saja saya akan datang sendiri, saya ingin membuktikan kepada ayah saya betapa kuatnya saya, karena itu. Sheng putranya tampak sedikit berpuas diri, dia menyipitkan matanya melihat ke kejauhan, dan melanjutkan. Ayah adalah leluhur wali terhebat di antara para wali Fahai, sebagai putranya, saya tidak dapat berkontribusi apapun sama sekali. Kali ini, saya tidak hanya akan membuktikan kepada ayah saya, tetapi juga membuktikan kepada kita semua orang suci Fahai bahwa putra saya Adams tidak bergantung pada reputasi ayah saya untuk berdiri di tempatnya sekarang. Ambisi yang besar, kami memiliki bakat seperti Anda, Tuan Putra Tuhan, dan kami benar-benar memiliki penerus. Ini adalah suatu kehormatan bagi organisasi orang suci Fahai kami, kata orang yang baru saja berbicara. Ya. Orang asing lainnya juga berkata, Tuan Shengzi, di masa depan,
Anda pasti akan mewarisi posisi ayahmu dan menjadi leluhur agung para suci Fahai. Adams sangat puas dengan pujian itu dan tersenyum, lalu berkata kepada orang asing. Itu di sebelah kiri, Cameron, tempat kita berdiri seharusnya di Pulau Bayangan. Iya, menurut lokasi yang ditunjukkan di peta, bayinya ada di gunung itu, kata Kim Long sambil menunjuk ke gunung di kejauhan. Mereka bertiga berdiri di tepi Pulau Bayangan, memandangi gunung di kejauhan, menjulang di antara awan. Ombak hijau di sana adalah yang paling intens. Orang asing lainnya berkata, Tuan Sengzi, menurut informasi kami, ada penjara Tiongkok di Pulau Bayangan ini, di mana banyak tahanan Tiongkok dengan hukuman berat ditahan. Saya pikir sebaiknya kita menyelinap di sekitar penjara, langsung pergi ke gunung di belakang. Hehe, Johnson, kamu terlalu penakut. Apa yang kamu takutkan? Sekelompok tikus seperti itu? Bagaimana mereka bisa mengalahkan kita? Ejek Adams. Cameron menggelengkan kepalanya diam-diam dari belakang. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Lord Sengzi di depannya, penerus organisasi suci Fahai di masa depan, masih terlalu percaya diri dan sombong. Kota Putra Suci tidak bisa dibandingkan dengan Lord Sengzu saat ini. Johnson menjelaskan, tentu saja, orang-orang suci Fahai kita yang bermartabat secara alami tidak takut pada orang-orang ini. Tetapi ini adalah wilayah Tiongkok. Jika kita memiliki konflik dengan mereka, saya khawatir hal itu akan segera menarik perhatian para pejabat Tiongkok. Benar sekali, Tuan Nak, dengan kekuatan kita bertiga, jika pejabat Tiongkok menyadarinya, saya khawatir akan sulit untuk melarikan diri dari Tiongkok, kata Cameron. Mendengar hal tersebut, Adams merenung sejenak, mengetahui bahwa perkataan pihak lain itu benar. Dia mengangguk, tapi bukannya mengakui kesalahannya, dia mendengus dingin dan berjalan di depan. Johnson dan Cameron saling berpandangan, lalu mengikuti Adams dan berjalan ke depan. Ketiga tamu tadi undang tersebut berjalan mengelilingi penjara selama kurang lebih 1 jam, dan sampai di tempat tujuan, puncak gunung. Dan saat ini adalah saat Ye Chong baru saja memasuki kantor-kantor bobrok sipir Li. Saat mereka bertiga sampai di belakang gunung, mereka bisa merasakan udara di sini, ombak hijau setebal cat. Di langit, pada suatu saat, turun hujan ringan. Shadow Island berawan sepanjang tahun, dan akan terjadi sedikit hujan ringan sepanjang hari. Fenomena langit yang aneh ini semua disebabkan oleh manik gelombang langit atribut air ini. Bacaan menarik. Putra Suci Adams mengeluarkan peta. Petanya relatif sederhana. Pada peta tersebut banyak menggambar kurva dan anak panah yang bengkok. Di antaranya, panah merah terbesar menunjuk ke tempat harta karun itu disembunyikan. Kemudian, mereka bertiga mengikuti petunjuk di peta dan segera sampai di hutan lebat di gunung. Harta karun itu terletak di tengah hutan, namun hutan ini sangat lebat, seperti labirin. Jelas sekali, ini tidak terbentuk secara alami, tetapi telah digali secara buatan lusa. Terlebih lagi, lingkaran sihir dipasang di dalam hutan. Jika mereka bertiga tidak memiliki peta di tangan, mereka akan tersesat di sini. Mengikuti instruksi di peta, mereka bertiga dengan cepat melewati hutan dan tiba di sebuah ruang terbuka di tengah hutan. Saya melihat tumpukan kayu mati di tengah ruang terbuka ini, tingginya sekitar 0,5 meter. Pada tiang pancang terdapat lubang cekung seperti mangkok yang berisi cairan berwarna hijau. Cairan hijau ini perlahan memancarkan cahaya hijau zamrud. Tampaknya lampu hijau di seluruh Pulau Bayangan dilepaskan oleh cairan hijau ini. Di dalam cairan hijau itu, ada manik bulat. Manik ini persis seperti yang mereka inginkan. Ketika dia melihat manik itu, Adams menjadi bersemangat, tentu saja, itu ada di sini. Kemudian, Adams berjalan ke kayu mati dan mengulurkan tangannya untuk mengambil manik yang ada di dalam cairan. Pada saat ini, tiba-tiba, auman binatang buas datang dari hutan lebat di dekatnya. Kemudian, saya melihat seekor binatang berwarna-warni tiba-tiba melompat keluar dari hutan. Binatang ini tingginya sekitar 2 meter, dengan pola warna-warni di sekujur tubuhnya, sekilas terlihat sangat beracun.
Binatang buas itu terlihat garang dan menakutkan. Binatang buas ini tidak hanya berukuran besar, tetapi juga sangat beracun. Ia merupakan pembunuh alami. Badannya seperti harimau, namun ekornya berduri, lebih mirip ekor kalajengking. Kemunculan tiba-tiba makhluk seperti itu mengejutkan Adams, Johnson, dan Cameron. Jelas sekali, binatang buas ini menjaga harta karun ini. Binatang itu menyadari bahwa mereka bertiga datang untuk mencuri harta karun itu, dan tentu saja menjadi marah karena malu. Selama 100 tahun, tidak ada yang berani mencuri manik ini. Binatang buas dan berwarna-warni ini sangat mudah tersinggung, dan mengaum dengan marah, menyebabkan dedaunan di sekitarnya berguguran banyak. Kemudian, ia bergegas menuju ke arah Adams yang paling dekat dengan harta karun itu. "Tuan Nak, hati-hati, saya akan menghadapinya." Cameron dengan santai mengeluarkan senjata yang tampak seperti alu ajaib. Senjata ini sangat istimewa, panjangnya sekitar setengah meter, dan bagian atasnya berbentuk seperti palu. Ini adalah salah satu dari 3 harta standar Santo Fahai. Cameron meraung, lalu mengayunkan tangannya dengan keras, dan menghantamkan alu ajaib ke binatang berwarna-warni itu. Cameron ini sangat kuat, dan hanya terdengar suara terobosan di udara, seolah-olah ruangan itu terkoyak. Detik berikutnya, terdengar suara ledakan dan palu Cameron mengenai kaki kanan binatang itu. Namun, yang tidak disangka Cameron adalah serangannya tidak mematahkan kaki binatang itu. Terlihat bahwa binatang ini juga merupakan makhluk dengan kulit tebal dan kekuatan yang menakutkan. Binatang berwarna-warni itu kesakitan dan menjadi semakin marah. Dengan telapak tangannya yang besar, ia menyapu langsung ke arah Cameron. Jika Cameron tidak cepat melihat peluang dan menghindar dengan sangat fleksibel, dadanya akan tertusuk oleh 5 cakar tajam binatang itu. Cameron mundur beberapa langkah, merasa ngeri. Dia tidak menyangka binatang ini begitu kuat. Pada saat ini, binatang yang sudah marah itu menjadi semakin marah. Matanya merah darah dan menatap Adams yang paling dekat dengan Tiambo Pearl. Kemudian, binatang itu meraung lagi, berlari dengan liar, dan bergegas menuju Adams. "Tuan Sengzi, hati-hati!" Cameron dan Johnson hanya sempat berteriak. Detik berikutnya, binatang itu sudah dekat dengan Adams. Saya melihat bahwa Adams tidak takut sama sekali, dan ada cibiran di sudut mulutnya. "Binatang, beraninya kamu sombong di depan saya." Saat dia berkata, alu penakluk setan dengan bentuk yang sama seperti Cameron muncul di tangan Adams. Namun, yang ada di tangan Adams terbuat dari emas murni, dengan campuran cahaya keemasan. Alu ajaib ini juga merupakan simbol status Adams dalam organisasi orang suci Fahai. Kemudian, Adams melambaikan tangannya dengan santai, dan alu ajaib itu tiba-tiba meledak seolah-olah hidup. Cahaya keemasan, seperti anak panah dari tali, langsung menembus udara. Dalam sekejap mata, cahaya keemasan menembus tubuh binatang itu. Binatang itu mati saat berlari, tetapi karena kelembaman, ia masih berlari ke depan Adams. Dan alu penakluk iblis sepertinya merasakan panggilan itu, berbelok di udara, dan kembali ke tangan Adams. Binatang itu berhenti kurang dari setengah meter dari Adams. Adams mencibir dan menendang tubuh binatang itu dengan keras. Bang, terdengar suara teredam. Binatang besar itu ditendang sejauh belasan meter dan menghancurkan hutan. Adams tersenyum tipis dan menyingkirkan alu ajaibnya. Melihat adegan ini, Johnson dan Cameron berseru, "Tuan Sengzi, Anda luar biasa." "Ya, Tuan Sengzi, baru saja. Kami tidak mengkhawatirkan Anda." Faktanya, mereka semua tahu itu karena senjata yang digunakan Adams adalah spesial. Jika Anda memberikan alu ajaib emas ini kepada Cameron, dia dapat membunuh binatang itu dengan lebih mudah. Saat ini, Adams sudah memasukkan tangannya ke dalam cairan hijau. Dia menggunakan 2 jari untuk menjepit manik di dalam cairan dan menariknya keluar. Manik-manik gelombang masa kini hanya seukuran telapak tangan Anda, bercampur dengan warna hijau zamrud, dan sekilas Anda bisa tahu bahwa itu bukanlah benda biasa. Di sisi lain,
Ketika Adams mengeluarkan manik-manik gelombang langit dari cairannya, cairan hijau asli langsung kehilangan kilaunya dan berubah menjadi genangan air jernih biasa. Pada saat yang sama, perubahan terjadi secara tiba-tiba. Dalam sekejap, warna hijau yang tertinggal di udara menghilang di saat yang bersamaan. Bahkan hujan ringan yang turun dari langit tiba-tiba berhenti. Faktanya, tidak hanya warna hijau di sekitar mereka, tetapi seluruh Pulau Bayangan telah hilang sama sekali. Di puncak Pulau Bayangan, awan gelap yang menumpuk sepanjang tahun berangsur-angsur memudar. Sepertinya hari cerah pertama di Pulau Bayangan akan segera tiba. Saat ini, perubahan mendadak di langit belum menarik perhatian semua orang di penjara. Namun, Ye Chong menyadari sesuatu yang aneh. Meskipun dia berada di ruang bawah tanah dan tidak bisa melihat situasi di atas, dia juga bisa merasakan aura di sekitarnya tampak berfluktuasi secara tidak biasa. Ye Chong mengerutkan kening, dan berkata pada dirinya sendiri, tidak. Dia berteriak pada ekor naga, ikut aku, lalu, Ye Chong berjalan keluar dengan cepat, hampir berlari. Tapi Long Wei harus melakukan yang terbaik untuk mengimbangi kecepatan Ye Chong. Ketika mereka melewati ruang tunggu di lorong bawah tanah, Li Po Bai dan beberapa bawahannya sedang duduk di ruang tunggu. Li Bai dipukuli dengan sangat parah hingga dia mengerang di sana. Dia tiba-tiba melihat Ye Chong dan Long Wei bergegas ke arahnya lagi, dan dia kencing ketakutan. Dia mengira kedua orang ini akan datang untuk membersihkannya lagi. Li Po Bai berlutut sambil celepuk, dan hendak bersujud memohon belas kasihan. Namun, Ye Chong dan Long Wei sama sekali tidak melihat ke arah Li Po Bai, melainkan berlari sepanjang jalan dan keluar melalui tangga. Ketika Ye Chong dan Long Wei berlari keluar dari ruang bawah tanah, mereka menyadari bahwa langit Pulau Bayangan telah berubah total. Warna hijau di udara telah menghilang, dan awan gelap berangsur-angsur memudar, dan tampaknya akan segera cerah. Long Wei terkejut. Apa yang terjadi? Ye Chong diam-diam berkata, tidak, mutiara Tiambo pasti sudah diambil. Ye Chong tidak peduli lagi harus berkata apa kepada Long Wei, dan bertanya dengan cepat berkata, gunung manakah harta karun yang kamu lihat sebelumnya? Long Wei menunjuk ke gunung tinggi yang tersembunyi dalam kabut di kejauhan, dan berkata, di sana, ada ruang terbuka di hutan. Sebelum Long Wei selesai berbicara, Ye Chong sudah habis. Ketika Long Wei menyadarinya, Ye Chong sudah berlari ratusan meter. Saudaraku, hati-hati, manik itu dijaga oleh binatang buas, sungguh menakjubkan, teriak Long Wei. Tapi saat ini, Ye Chong telah menghilang tanpa jejak. Saat ini, di sisi puncak gunung ini, ketiga Adam tidak menyangka akan terjadi perubahan seperti itu. Johnson berkata, tidak, perubahan besar seperti itu pasti akan menarik perhatian penjara. Adams mendengus dingin dan berkata, jika saya tahu, bukankah kita akan membunuh mereka semua? Johnson menundukkan kepalanya, itu saja karena pemikiranku yang buruk. Awalnya aku berpikir bahwa aku dapat menghindari memperingatkan orang-orang ini, tetapi aku tidak menyangka bahwa harta karun ini dapat menyebabkan kejutan sebesar itu, jika aku ingin menghindari perhatian pejabat Tiongkok sekarang. Aku takut satu-satunya cara adalah menghindarinya. Serang dulu dan bunuh semua orang di penjara ini, kita mungkin bisa menang dalam 2 hari, Cameron menganalisis. Adams mengangguk, Johnson berkata, Tuan Cameron, serahkan masalah ini kepada saya. Anda dapat pergi ke tujuan berikutnya terlebih dahulu. Saya akan pergi ke sana setelah saya mengurus semuanya di sini. Negeri dingin utara sedang mencari Anda. Johnson mengatakannya dengan mudah, seolah-olah dia tidak terlalu khawatir akan membunuh semua orang di seluruh penjara oleh satu orang. Adams tidak berkata apa-apa, karena dia mendapatkan harta karun itu. Dia tidak repot-repot membunuh orang di sini. Cameron juga mengetahui kemampuan Johnson, dan itu cukup untuk menghadapi sekelompok tahanan dan sipir penjara biasa. Baiklah, Tuan Johnson, ayo pergi dulu dan menunggu Anda di Beihan, kata Cameron. Setelah itu Adams dan Cameron turun gunung dari arah lain. Mereka sudah memikirkan rencana untuk berangkat. Ada helikopter menunggu mereka tak jauh dari sini.
Saat ini, Johnson kembali dengan cara yang sama, dan dia akan kembali dan membunuh semua orang di penjara. Kecepatan Ye Chong sangat cepat, dan dalam 10 menit, dia sudah mencapai kaki gunung. Dia mengambil beberapa langkah meteor dan mendaki gunung tanpa henti. Jelas sekali, mungkin bukan orang biasa yang bisa datang ke Pulau Bayangan dan mendaki gunung tanpa ada yang menyadarinya. Namun, tidak peduli siapa yang mengambil manik Tiambo itu, dia akan menyusulnya dan merebutnya kembali. Ye Chong tidak mendengarkan kata-kata Long Wei, jadi dia segera terjebak di labirin hutan. Sudah setengah jam, dan dia masih belum keluar. Ye Chong tidak menyangka bahwa di tempat seperti itu, seseorang akan mengatur lingkaran sihir yang begitu kuat. Diperkirakan ditinggalkan oleh para dewa kuno untuk melindungi lingkaran sihir manik-manik Tiambo. Lingkaran sihir ini sudah ada sejak lama, dan tidak sulit untuk memutusnya. Ye Chong terlalu cemas sebelumnya, jadi dia mengabaikannya untuk sementara waktu. Sekarang setelah dia tenang, dia segera menemukan lokasi mata formasi tersebut. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Ye Chong menerobos lingkaran sihir, dan seluruh labirin hutan hancur. Setelah kehilangan berkah lingkaran sihir, Anda dapat menemukan warna sebenarnya dari hutan ini. Seluruh hutan tidak besar, dan tepiannya dapat dilihat secara sekilas. Di tengah hutan memang ada ruang terbuka, tapi saat ini, di ruang terbuka, tergeletak seekor binatang mati berukuran besar. Dan lubang mangkuk di batang pohon mati kini kosong. Jelas sekali, seseorang telah mencurinya. Saat Ye Chong sedang berpikir, tiba-tiba seseorang keluar dari balik pohon, tak lain adalah Joseph. Berhenti, Ye Chong menghentikan Joseph dengan dingin. Joseph terkejut saat melihat Ye Chong. Dia tidak menyangka ada orang lain yang datang ke sini. "Apakah kamu dari penjara?" tanya Joseph dalam bahasa Mandarin yang terpatah-patah. Ye Chong mengabaikannya, dan malah bertanya, "Apakah kamu mencuri manik Tiambo?" Dalam bahasa Joseph, manik itu tidak disebut manik Tiambo. Namun, ketika kata manik disebutkan, Joseph secara alami memahami maksudnya. Joseph memandang Ye Chong dengan rasa ingin tahu. "Nak, bagaimana kamu tahu harta karun itu? Di mana benda itu? Keluarkan," kata Ye Chong dingin. Joseph terkekeh, "Barang-barang itu sudah lama diambil. Tapi ya, hidupmu masih bisa dipertahankan." Ye Chong mendengus dingin, tidak mau repot-repot mengatakan lebih banyak kepada Joseph, dan berjalan lurus ke arahnya. Joseph sangat merasa benar sendiri dan tidak pernah berpikir untuk membiarkan siapapun hidup di sini. Saat dia melihat Ye Chong datang, dia hanya mencibir dan tidak peduli. Segera setelah itu, Ye Chong berjalan mendekat. Pada saat ini, senyuman Joseph tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan meninju Ye Chong. Pukulan ini begitu dahsyat dan mendominasi hingga mampu menghancurkan batu besar. Jika mengenai seseorang pasti akan mematahkan otot dan tulang lawan. Oleh karena itu, Joseph menganggap pukulan tersebut cukup untuk membunuh lawannya seketika. Ye Chong tidak mengelak sama sekali dan membiarkan pukulan itu mengenai dadanya. Namun, yang tidak disangka Joseph adalah ia hanya merasa seolah-olah baru saja dipukul pada pelat baja. Seluruh lengannya mati rasa karena guncangan, dan tulang tangannya hancur. Kemudian, Joseph menjerit kesakitan dan mundur beberapa langkah. Joseph berpikir bahwa berurusan dengan orang-orang di Pulau Bayangan ini hanyalah masalah mengangkat tangan. Tapi saya tidak menyangka orang pertama yang saya temui adalah orang kuat. Segera, Ye Chong berjalan menuju Joseph lagi, meraih kera Joseph, dan mengangkatnya. Meskipun Joseph kesakitan, dia tetaplah seorang master dan bereaksi sangat cepat saat dia ditangkap oleh Ye Chong. Dia terbang dan menendang Ye Chong. Ye Chong mendengus dingin, dan juga mengangkat satu kaki, dan menendang betis Joseph terlebih dahulu. Hanya terdengar bunyi klik dan tulang betis Joseph patah karena tendangan tersebut. Pada saat yang sama, alu ilmu hitam muncul di tangan Joseph. Joseph mengertakkan gigi, menahan rasa sakit di kakinya, dan mencoba yang terbaik untuk memukul kepala Ye Chong.
Meski dia belum mencapai titik di mana dia bisa mengendalikan alu ajaib di udara seperti Adams. Namun, alu penakluk iblis menjadi sangat fleksibel di tangannya. Dia memukul Ye Chong dengan sudut yang sulit. Tapi Ye Chong tidak peduli sama sekali, hanya mengangkat jarinya ke udara. Dentang, terdengar suara emas dan besi saling bertabrakan. Joseph hanya merasakan kekuatan besar datang dari atas alu penakluk iblis, yang mengejutkan lengannya hingga mati rasa. Joseph tidak bisa memegang senjatanya untuk beberapa saat, dan alu penakluk ajaib langsung terbang keluar. Baru sekarang dia menyadari bahwa kekuatan lawan jauh lebih kuat daripada miliknya, dan level mereka sama sekali tidak sama. Ye Chong memandang Joseph dengan dingin dan bertanya, "Di mana barang-barangnya?" Joseph mendengus dingin, "Jika kamu membunuhku, aku tidak akan memberitahumu, hehe. Kamu pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa jika kamu tidak melakukannya? Katakan padaku." Sudah, Ye Chong mendengus pelan. Segera, pupil mata Ye Chong tiba-tiba berubah menjadi ungu. Setengah jam kemudian, Ye Chong turun dari bukit belakang. Jenazah Johnson telah ditinggalkan selamanya di hutan di gunung. Ye Chong sudah mendapatkan semua informasi di benak Johnson. Di seberang sana ada 3 orang. Kedua orang itu naik helikopter dan berangkat duluan. Diperkirakan mereka sudah terbang ke angkasa sekarang. Namun, tujuan mereka selanjutnya sama dengan tujuan Ye Chong, keluarga Zhao di Beihan. Setelah Ye Chong kembali, dia menelepon Zhu Jiayin dan memintanya mengirim helikopter untuk menjemputnya dan pergi. Zhu Jiayin kali ini sangat aneh, dan langsung setuju. Memanfaatkan ketidakhadiran Zhu Jiayin, Ye Chong menetap di Long Wei dan yang lainnya. Long Wei adalah bos di sini, dan dia tidak ingin pergi bersama Ye Chong. Ye Chong juga tidak memaksakannya. Ketika Li Libai mendengar bahwa Ye Chong akan pergi, dia sangat bahagia hingga dia hampir tertawa terbahak-bahak. Para penjahat di penjara kini telah menyadari perubahan cuaca, dan sinar matahari yang telah lama hilang telah muncul, membuat orang-orang ini sangat gembira. Mereka mungkin tidak pernah tahu bahwa mereka telah melewati neraka. Jika bukan karena Ye Chong, ini mungkin dibunuh oleh Joseph. Dalam waktu kurang dari setengah jam, pesawat Zhu Jiayin tiba, dan Zhu Jiayin datang menjemput Ye Chong secara langsung. Keduanya naik pesawat bersama, pesawat tersebut dengan cepat terbang ke angkasa, melintasi wilayah laut di sekitar Pulau Bayangan, dan terbang kembali ke daratan Tiongkok. Di pesawat, Ye Chong dan Zhu Jiayin berbasa-basi. Lagi pula, mereka sudah lama tidak bertemu dan punya banyak topik untuk dibicarakan. Pesawat terus menuju ke utara, melewati petak-petak awan. Namun, Ye Chong segera menyadari bahwa arah ini bukanlah arah menuju Beihan. Lebih tepatnya, arah ke ibu kota. Ye Chong tertegun dan bertanya kepada Zhu Jiayin, "Jiayin, bukankah kita mengatakan kita akan pergi ke Beihan?" Zhu Jiayin tiba-tiba tersipu, menggaruk kepalanya, dan berkata, ini, seperti ini, bahan bakar pesawat kita itu tidak cukup, jadi saya harus berhenti di jalan dan pergi ke ibu kota untuk mengisi bahan bakar." Zhu Jiayin mengatakan alasan yang konyol seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Apa?" Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. "Pergi ke ibu kota dan berhenti sebentar." Zhu Jiayin berkata, "Ya, saya lupa mengisi bahan bakar pesawat ketika saya datang ke sini, jadi saya hanya bisa berhenti sebentar di ibu kota." Kata Ye Chong. Orang dengan garis hitam di kepalanya berkata, "Pergi ke Jinling lebih dekat daripada pergi ke ibu kota. Mengapa kamu harus pergi ke ibu kota? Berhenti melakukan ini. Katakan padaku dengan cepat, apa yang terjadi?" Aktif, Zhu Jiayin harus menjulurkan lidahnya dan berkata, "Oh, maafkan aku. Baiklah, aku juga punya misi. Sebenarnya, seseorang ingin bertemu denganmu." Kata Zhu Jiayin sambil meraih milik Ye Chong, tangan, menjabat lengan Ye Chong, dan berkata dengan genit, "Jangan marah, beri aku wajah dan temui orang itu, aku sudah membual sepanjang waktu." Ye Chong terdiam, mengetahui bahwa Zhu Jiayin langsung menyetujuinya. Dan tidak bermaksud baik, namun, apa yang Ye Chong paling tidak tahan adalah sifat centil para gadis.
Ye Chong tidak punya pilihan selain bertanya, siapa yang ingin bertemu denganku? Melihat Ye Chong tidak marah lagi, Zhu Jiayin tersenyum dan berkata, ini masalah besar, dan saya tidak tahu siapa itu. Tembakan besar, Ye Chong memandang Zhu Jiayin dengan curiga. Sepertinya kita hanya bisa bertemu dulu. Sederhananya Ye Chong tidak terlalu cemas. Dia telah melihatnya dari benak Joseph. Meskipun pihak lain tahu bahwa Sky Flame Pearl ada di rumah Bei Hanzhao, mereka tidak tahu di mana itu, dan mereka mungkin tidak bisa mendapatkan Sky Flame Pearl untuk sementara waktu. Ye Chong masih punya waktu, jadi dia pergi menemui apa yang disebut orang besar ini. 2 jam kemudian, pesawat mendarat di bandara swasta di pinggiran ibu kota. Jelas sekali, ini adalah basis dari organisasi rahasia saluran kedua. Ye Chong sendiri tidak berani kembali ke ibu kota dengan tergesa-gesa, tetapi karena ada organisasi seperti saluran kedua yang mendukungnya, mungkin, bahkan Cao Dahua mengetahui lokasi Ye Chong saat ini, dan dia tidak dapat membantunya. Tidak peduli seberapa kuat Cao Dahua, dia mungkin tidak akan mematahkan mukanya dengan Zhu Jiayin dan yang lainnya. Tak lama kemudian, saya naik mobil pickup khusus dari bandara dan berkendara di sepanjang jalan terjal selama setengah jam. Ye Chong dan Zhu Jiayin datang ke gerbang sebuah rumah rahasia. Meskipun halaman kecil ini tampak sangat sepi, Ye Chong telah memperhatikan bahwa ada banyak master yang bersembunyi di sekitar halaman kecil ini. Para master ini sangat berkuasa, dan tampaknya mereka semua bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan. Ye Chong bahkan bertanya-tanya apakah saluran kedua Zhu Jiayin memiliki kekuatan untuk mengumpulkan pengawal yang kuat. Zhu Jiayin memimpin Ye Chong, memasuki rumah, melewati jalan batu, dan sampai ke ruangan yang tampaknya sederhana. Keduanya masuk ke dalam ruangan, ruangannya tidak besar, dan ada beberapa orang yang duduk di sana. Ye Chong juga pernah melihat orang-orang ini sebelumnya, mereka adalah pemimpin saluran kedua, termasuk Wang Lao, Sister Hua, Kapten Lin dan lainnya. Ren ini bisa dikatakan sebagai saluran kedua, kelompok orang yang paling kuat. Namun tidak satu pun dari mereka yang duduk di kursi utama. Duduk di kursi utama adalah seorang pria parubaya jangkung, mengenakan setelan formal dan terlihat agak serius. Ye Chong tidak mengenal orang ini. Setelah melihat Ye Chong masuk, orang ini perlahan berdiri. Tuan Wang, Saudari Hua, dan orang lain di sebelahnya juga berdiri, jelas-jelas kagum pada pria parubaya ini. Pria parubaya itu mendekat dan mengulurkan tangannya ke arah Ye Chong. Ye Chong memandang ke pihak lain, mengulurkan tangannya dan menjabat pihak lain. Saya hanya merasa tangan besar ini sangat kuat, dan Ye Chong bisa merasakan kekuatan lawan saat dia menyentuhnya. Yang mengejutkan Ye Chong adalah pemilik tangan besar ini ternyata adalah seorang pejuang surgawi. Saat itulah Ye Chong tahu bahwa di dunia sekuler Tiongkok, selain dirinya dan Cao Dahua, memang ada pejuang surgawi. Meskipun tanah Huaxia memiliki penduduk yang luar biasa, tanah yang luas dan sumber daya yang melimpah, serta terdapat banyak keluarga dan kekuatan tersembunyi di dalamnya. Di antara kekuatan-kekuatan ini, ada kemungkinan ada prajurit surgawi, atau bahkan lebih kuat dari prajurit surgawi. Namun, di dunia sekuler Tiongkok, masih ada prajurit surgawi, yang tidak terduga oleh Ye Chong. Ye Chong awalnya mengira bahwa Cao Dahua telah mencapai puncak dunia seni bela diri Tiongkok. Terlebih lagi, Cao Dahua juga keluar dari istana Fenxiang saat itu. Sebenarnya dia bukanlah anggota dunia seni bela diri biasa. Tepat ketika Ye Chong sedang berpikir liar, pria parubaya itu berkata dengan suara keras, "Halo, Ye Chong, saya adalah pemimpin tim aksi pertama markas besar Kunlun di saluran pertama. Nama saya King Long, senang rasanya sampai jumpa." Hati Ye Chong terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia adalah orang di saluran pertama. Pantas saja orang-orang tua di saluran kedua ini begitu menghormati pria parubaya bernama King Long ini. Memikirkan hal ini, Ye Chong melirik Zhu Jiayin. Jelas terlihat dari ekspresi Zhu Jiayin yang tidak mengetahui sebelumnya bahwa kelas berat seperti itu akan datang. Di antara 3 organisasi rahasia di Tiongkok,
Saluran ketiga bertanggung jawab atas keamanan masyarakat dan dunia seni bela diri. Saluran kedua bertanggung jawab atas keamanan nasional, dan saluran pertama bertanggung jawab langsung atas keselamatan para pemimpin. Dapat dikatakan bahwa setiap orang di saluran pertama yang paling misterius adalah elit di antara para elit. Jumlah orangnya paling sedikit, tetapi dia bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan terpenting di Tiongkok. Mereka adalah kelompok orang paling berkuasa di Tiongkok, yang diam-diam menjaga keamanan Tiongkok. Ye Chong tidak mempercayai legenda ini pada awalnya. Namun, sekarang dia telah melihat King Long dengan matanya sendiri, dia sepenuhnya mempercayainya. Jika orang-orang di saluran pertama semuanya adalah pejuang Tianji seperti King Long, maka kemampuannya jelas sangat menakutkan, cukup untuk melindungi seluruh Tiongkok. King Long memandang Ye Chong dari atas ke bawah, dan menyela pikiran acak Ye Chong sambil tersenyum. Dia berkata, "Tuan Ye Chong, Anda memang berbakat. Ketika saya seusia Anda, saya mungkin bahkan tidak bisa menerobos menjadi prajurit tingkat Huang. Orang yang berlatih menjadi prajurit Tianji tidak hanya bisa memperpanjang usia. Mereka hidup, tetapi juga meremajakan masa muda mereka." King Long ini tampaknya berusia 40-an. Tetapi kenyataannya, usianya mungkin lebih dari 100 tahun. Oleh karena itu, kata-kata King Long tidak membuat Ye Chong merasa aneh. King Long melanjutkan, "Tuan Ye Chong, kami semua telah mendengar tentang Anda. Negara Jepang menggunakan senjata besar untuk meledakkan Gunung Gyeongsi. Anda masih bisa bertahan. Mereka juga memaksa wanita tua negara Jepang untuk tidak berani melakukannya menyentuhmu dan membiarkanmu pergi dengan selamat. Ini membawa kemuliaan bagi komunitas seni bela diri Tiongkok kami." King Long berkata sambil tersenyum, terlihat sangat baik. Ye Chong berkata dengan tenang, "Bukan apa-apa." Lalu semua orang duduk, Yikuyu Tuan Wang, Saudari Hua dan yang lainnya jelas-jelas menganggap King Long sebagai pemimpin mereka. Mereka duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya mendengarkan pidato King Long. King Long melanjutkan, "Tuan Ye Chong, sebenarnya, saya datang menemui Anda kali ini karena saya ingin memberitahu Anda masalah lain." Ye Chong bertanya, "Apa yang terjadi?" King Long berkata, "Itu terjadi di Pulau Bayangan." 3 orang Mei, Ye Chong juga menjadi tertarik. King Long mengangguk dan berkata, "Orang yang kamu bunuh bernama Joseph, dan dia berasal dari Mei Guo, penjaga organisasi orang suci Fahai. Dan dia datang bersama rekannya, Adams, dan seorang pria bernama orang-orang Cameron, dan Adams ini adalah organisasi suci Fahai, putra leluhur suci, yang dikenal sebagai putra suci. Mereka ada di Tiongkok kali ini, dan konon mereka ingin mencari harta karun kuno." Dengar ketika dia mendengar nama Fahai orang suci, Ye Chong terkejut sejenak. Dia tidak menyelidiki pikiran Joseph sebelumnya. Dia hanya tahu bahwa mereka berasal dari negara Mei, tetapi dia tidak tahu bahwa mereka berasal dari orang suci Fahai. Ye Chong Sin berkata, "Kebetulan sekali, Anda harus tahu bahwa organisasi orang suci Fahai adalah musuh alami klan ular. Klan ular diusir ke 4 penjuru Bermuda oleh orang suci Fahai ini." Bersambung.